Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Dan pemirsa, pada masa libur Lebaran tahun ini banyak masyarakat yang antusias mengunjungi objek-objek wisata. Hal ini menyebabkan terjadi kerumunan dan dikhawatirkan akan menularkan virus COVID-19. Beberapa tempat wisata pun akhirnya ditutup. Dan lalu bagaimana sikap dari para pengelola wisata? Kita akan berbincang dengan Sekjen Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia, ada Jaya Purnawijaya Alibasa yang sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama kami. Selamat pagi Pak Jaya. Selamat pagi. Baik, selamat Pak Jaya, pagi. Selamat pagi Pak Jaya. Pemerintah sudah menutup beberapa tempat wisata pada libur Lebaran kemarin. Tanggapan Anda seperti apa, Pak? Ya, baik. Terima kasih, Mas Abdi. Selamat pagi. Mohon maaf, ini belum tersambung, jadi masih pakai handphone. Iya. Jadi gini, ini kan kita sebagai asosiasi yang membidangi objek-objek wisata, baik itu daya tarik maupun taman rekreasi, dengan adanya penutupan khususnya di Pulau Jawa ya, dan Bali pada umumnya, dan lebih banyak sebenarnya di Jawa Barat dan di Jakarta, kita melihatnya sebetulnya ibarat mata uang ya, ada dua sisi. Pemerintah ada kebijakan untuk larangan mudik. Kemudian satu sisi ada dibolehkan objek wisata untuk buka. Nah, tentu ini dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat yang tidak bisa mudik ke objek-objek wisata. Ya. Nah, ternyata pada kenyataannya di lapangan memang meskipun kita sudah membatasi diri dengan kuota sesuai dengan anjuran pemerintah daerah dengan dibukanya kuota 30%, tetapi di lapangan ternyata memang animo masyarakat itu sangat tinggi gitu ya, sehingga upaya-upaya kita di lapangan dengan menghimbau untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan dengan menjaga jarak, cuci tangan, kemudian juga menggunakan masker, bahkan di semua objek-objek wisata kita sudah himbau untuk melengkapi sarana dan prasarana, apakah itu dengan penyemprotan, kemudian menyiapkan tempat cuci tangan, kemudian juga himbauan-himbauan baik tertulis maupun secara keliling dan dengan pengarah suara, bahkan dengan ditempel di berbagai sudut ya, di tempat-tempat banner. Nah, ternyata masyarakat kita terus terang ya ada yang memang sadar terhadap itu, ada yang kadang-kadang mengabaikan. Nah, sehingga kita memang mengembalikan kepada masing-masing untuk menjaga disiplin protokol kesehatan. Nah, baik. Sehingga Pak Jaya tadi Anda katakan bahwa adanya lonjakan warga yang melakukan wisata di beberapa tempat. Ini sudah diantisipasi nggak Pak sebelumnya? Karena berkaca dari libur Lebaran sebelum-sebelumnya, ini pasti akan ada lonjakan. Apakah dari tempat wisata ini sudah menyiapkan langkah antisipasi jika terjadi lonjakan seperti itu, Pak? Ya sudah. Kita kan juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dengan aparat penegak hukum ya, terutama dengan kepolisian ya maupun TNI, sehingga kita siapkan dari berbagai fasilitas seperti yang kami sampaikan tadi, dengan membuat sosialisasi di media sosial kita, kemudian juga dengan memasang banner-banner, kemudian menyiapkan sarana prasarana, cuci tangan, kemudian juga membuat satu tempat-tempat yang kita perkirakan untuk kumpul dengan menjaga jarak, bahkan tempat-tempat yang memungkinkan untuk kerumunan kita tidak buka. Misalnya yang sarana-sarana permanen air di tempat-tempat kawasan wisata seperti di Jakarta, di Ancol, di Taman Mini atau di Ragunan, dan di berbagai taman safari, kemudian yang tempat taman wisata yang luasannya di atas 100 hektar,
itu kita batasi sebetulnya. Jangan juga selain menutup tempat-tempat yang memungkinkan untuk adanya kerumunan, juga membatasi jumlah kuota dengan 30% sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintah daerah. Saya kira upaya-upaya kita untuk cegah semaksimal mungkin sudah kita lakukan. Tapi tadi kembali lagi dikembalikan kepada kesadaran kita masing-masing di masyarakat, sehingga tadi mungkin masyarakat melihat selama ini nggak bisa mudik dan sebagainya, sehingga ya ada yang memanfaatkan berkunjung, dan ini bersamaan kebetulan memang libur Lebaran hari ini harinya memang jatuh di weekend semua nih. Ya, artinya kesadaran masyarakat yang sangat diharapkan ya Pak Jaya ya. Lantas bagaimana dengan penindakan? Penindakan di lokasi ini seperti apa Pak? Apakah ada sanksi atau denda atau warganya langsung dikeluarkan gitu dari tempat wisata jika tidak mematuhi protokol kesehatan ini? Apa tindakan tegasnya Pak? Kalau kita seperti tadi kuota kalau misalnya sudah mencapai 30%, kita tutup buka. Jadi kita tutup misalnya kapasitas di salah satu kawasan wisata yang luasannya di atas 100 hektar itu rata-rata 30% itu bisa mencapai sekitar 30.000. Nah, udah angka di atas 20.000 artinya masih belum mencapai kuota sebetulnya. Kita sudah wanti-wanti, kita bahkan sudah mulai tutup ya. Nah, ketika tutup, masyarakat tetap menumpuk di depan gerbang. Nah, sehingga petugas kita dengan persuasif menghimbau kepada masyarakat yang hendak masuk untuk mengundurkan niatnya untuk diatur waktunya. Sehingga beberapa objek wisata yang memang memberikan keleluasan bagi yang memang sudah membeli, karena kita upayakan penjualan tiket juga online. Sehingga mereka yang tidak bisa ini untuk menentukan hari-hari lain. Jadi sebetulnya tidak harus di liburan sekarang, boleh bisa dilaksanakan kapan saja. Saya kira itu mungkin. Pak Jaya, lantas apa solusi ataupun inovasi yang bisa ditawarkan pengelola tempat wisata agar usaha mereka ini tetap dapat berjalan, namun penyebaran COVID-19 ini tidak makin merajalela, Pak? Ya, memang ini harus melibatkan semua pihak kerjasama nih, antara pengelola objek wisata, masyarakat, dan pemerintah. Serang dari sisi industri pariwisata, ini teman-teman ini mengeluh. Sejak bulan Maret ya tahun lalu, itu ada penutupan ya dengan adanya PSBB. Sehingga menyebabkan objek-objek wisata banyak yang tutup, bahkan tidak beroperasi karena tidak bisa menanggung biaya operasional. Sementara cukup hal-hal yang terkait dengan operasional tetap berjalan, terutama objek-objek wisata kita tarik yang berupa kebun binatang misalnya. Meskipun tutup kan hewan-hewan kesejahteraan jaga juga pakan hewan dan sebagainya. Nah, kadang-kadang banyak itu yang situ kesulitan. Nah, sehingga ketika teman-teman industri mengharapkan industri bisa dibuka kembali meskipun dengan batasan-batasan, waktu itu pernah 25%, bahkan menaik jadi 50%. Sekarang turun 30%. Itu harapannya sangat besar sekali supaya hidup kembali. Tetapi pada kenyataan kan seperti yang saya sampaikan tadi, perkembangan di COVID ini ternyata sekarang masih belum mereda, sehingga tentu ini kita juga ingin dukung apa yang baik, artinya kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan ya Pak ya untuk mendukung aturan pemerintah, terlebih dalam masa larangan mudik tahun ini agar masyarakat tetap di rumah saja. Terima kasih Pak Jaya Purnawijaya selaku Sekjen Putri telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Selamat kembali bertugas Pak.